Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih kembali lagi karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di minggu Advent yang keempat ini, kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tibalah saatnya sekarang untuk Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Teduhkan kami Tuhan, biarlah ketika Engkau boleh berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mendengarkan Engkau dengan baik. Dan setelah itu, kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Kita patut bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini saya ajak untuk kita boleh melihat dari 2 Samuel pasal yang ke-7. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-7. Saya mengajak setiap kita akan membacanya dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang ke-12, Bapak Ibu saudara-saudara ayat yang ke-13, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu, kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai orang dan pukulan anak manusia. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam buku yang berjudul Sejarah Raja-Raja Terbesar di Tanah Jawa, ada seorang raja yang memiliki keistimewaan luar biasa. Dia adalah Raja Rakai Pikatan, Raja ke-6 Kerajaan Mataram kuno. Dan di dalam masa kekuasaannya dari tahun 840 hingga 856, dirinya berhasil mewujudkan tujuan politisnya, yaitu memindahkan pusat pemerintahan dari Mataram ke daerah yang bernama Mamrati. Dan juga Raja Rakai Pikatan ini berhasil menyatukan kedua dinasti yang pada saat itu terus berkonflik sejak lama, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dan salah satu keistimewaan lain yang dilakukan selama dirinya memerintah adalah dia membangun candi dan mengkhususkan menjadi tempat untuk dewa yang disembahnya. Candi tersebut bernama Candi Siwarga atau yang kita kenal sebagai Candi Prambanan. Jadi yang membangun Candi Prambanan ini adalah Raja Rakai Pikatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 kita juga mendapati keinginan Raja Daud untuk membuat atau membangun bait suci untuk menampung tabut Allah. Simbol kehadiran Allah selalu diidentikan dengan keberadaan tabut. Jadi di mana tabut itu berada, di situ Allah hadir. Dan Daud rindu agar supaya Allah yang disembahnya memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Karena kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 7 ayat yang kedua di atasnya, Daud merasa saya tinggal di istana dengan situasi yang bagus, dengan tempat yang layak, tapi tabut Allah itu tinggal di dalam tenda. Melihat hal itu makanya Daud memiliki sebuah kerinduan, saya harus bangun yang tempat yang lebih layak. Namun kalau kita lihat
agenda Raja Daud untuk membangun bait suci bukanlah agenda Allah. Allah tidak setuju untuk Daud membangun bait suci. Bukan karena Allah membenci Daud, tetapi ada alasan kenapa Daud dilarang untuk membangun bait suci. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam 1 Tawari 22 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi firman Tuhan datang kepadaku, sangat banyak darah telah kau tumpahkan dan telah kau lakukan peperangan besar. Engkau tidak boleh mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Itu alasan kenapa Daud dilarang membangun bait Tuhan. Karena Daud adalah pribadi yang terus berperang. Dan Tuhan bilang sudah banyak darah yang kau tumpahkan untuk aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu Allah membuat sebuah perjanjian dengan Daud. Perjanjian antara Allah dengan Daud ini menjadi puncak dari kitab sejarah perjanjian lama. Sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa hak untuk memerintah tidak akan pernah diberikan kepada keluarga lain di luar keluarga Daud. Hanya keluarga Daud yang memiliki hak untuk memerintah. Dan pengaturannya dirancang untuk selamanya. Bukan 1-2 generasi. Tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan itu untuk selamanya. Hak pengaturan kerajaan itu untuk selamanya. Apapun kondisinya, apapun gangguannya, dari keturunan Daud tetap hak itu diberikan oleh Tuhan kepada keluarga Daud. Keluarga Daud mempunyai hak istimewa untuk melakukan hal ini. Singkatnya, perjanjian antara Allah dengan Daud itu betul-betul membawa Daud untuk boleh melihat bahwa Tuhan memberkati dia. Dan sebuah contoh daripada perjanjian ini yang mengacu kepada perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian dengan Abraham. Kejadian 17 ayat yang kadang mengatakan, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita boleh melihat, ada hal yang menarik yang kiranya boleh menjadi sebuah perenungan buat setiap kita. Bahwa di dalam perjanjian antara Allah dengan Daud, ada, kalau kita lihat di ayat yang ke-13 dan ayat 16, ya, kalau kita lihat baik-baik, Allah menyatakan pengulangan kata selama-lamanya. Kita lihat baik-baik Alkitab kita, Allah mengatakan pengulangan kata selama-lamanya. Dan pengulangan itu sebanyak 3 kali. Dan di dalam bahasa Ibrani, kata selama-lamanya itu menggunakan kata hoalam. Ya, yang berarti itu durasi yang panjang, keberadaan yang berkelanjutan, abadi, masa depan yang kekal, tidak terbatas, tidak berakhir, kekal adanya. Jadi perjanjian antara Allah dengan Daud ini, sekali lagi bukan perjanjian sembarangan, bukan sekedar 1-2 generasi, enggak, tapi kekal. Dengan kata lain, ketika Allah menggunakan kata ini, pengulangan kata selama-lamanya, Allah ingin menegaskan bahwa apa yang Allah janjikan itu akan bertahan selamanya. Artinya perjanjian Allah, Davidic Covenant itu berlaku hingga saat ini, bahkan ribuan tahun ke depan. Perjanjian itu tetap berlaku. Janji tersebut bukan hanya berlaku bagi Daud dan keturunannya, tapi juga bagi saya dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai orang percaya. Nah, sekarang yang menjadi perenungan buat setiap kita, apa sih isi janji Tuhan dengan Daud yang bertahan selama-lamanya itu? Dan apa kaitannya dengan kita umat Tuhan yang hidup pada zaman ini? Yang pertama, kiranya kita boleh menjadi sebuah merenungkan bahwa janji yang dinyatakan ini adalah janji yang menyatakan Allah yang setia dan menyertai. Janji yang menyatakan Allah yang setia dan menyertai.
1 Tawari 22 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya seorang putra akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang hidup tentram. Aku akan mengaruniakan ketentraman kepadanya dari segala musuhnya di sekelilingnya. Salomo akan menjadi namanya. Damai, sejahtera, dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan dialah yang akan menjadi anakku. Dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tahta Daud dan dinasti Daud akan menjadi kuat, akan terpelihara. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai. Dan penyertaan Tuhan ini akan terus Tuhan lanjutkan kepada keturunan Daud sampai Sang Mesias itu datang. Makanya di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33 mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara-saudaraku, melalui kesetiaan dan penyertaannya, Allah ingin menyatakan bahwa perjalanan hidup dan sejarah Daud serta keturunannya, serta umat pilihannya, semua itu ada di dalam kendalinya. God is in control. Hanya seorang yang bernama Charles Swindoll berkata seperti ini. Saya sangat percaya pada kendali Tuhan di dalam hidup saya. Dia sangat melihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu semua ada di dalam kendali Tuhan. God is in control. Allah gak pernah lepas tanggung jawab. Ketika Allah menyatakan janjinya, menyertai, maka apapun keadaan, kondisi yang kita hadapi, dia tetap mengontrolnya. Dia ada di situ. Dia terus bersama-sama. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah juga menyatakan bahwa serangkaian kejadian yang dialami oleh Daud dan keturunannya bukanlah rangkaian kejadian tanpa makna. Tetapi itu ada suatu penyataan rencana Allah di dalam hidupnya. Di mana Allah terus ada di dalam setiap peristiwa. Makanya seorang yang bernama Corrie ten Boom mengatakan, jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak diketahui kepada Tuhan. Kita nggak tahu masa depan kita bagaimana. Tapi jangan pernah takut untuk menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang jahat di dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi perenungan buat setiap kita. Percayakah kita kepada Allah yang selalu menyertai dan mengasihi kita itu? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena kita memiliki pemahaman-pemahaman yang menurut kita baik. Makanya seorang yang bernama Jerry Bridges di dalam bukunya Trusting God mengatakan, Tuhan sepenuhnya berdaulat. Tuhan tidak terbatas dalam hikmat dan Tuhan sempurna di dalam kasih-Nya. Di dalam bukunya ini Jerry Bridges menegaskan, untuk mempercayai Tuhan, seseorang harus selalu memandang keadaan buruk atau situasi yang tidak menyenangkan melalui mata iman. Bukan pengertian diri sendiri. Dan mempercayai Tuhan harus sepanjang waktu. Di arena yang tidak memiliki batas. Seseorang tidak tahu sejauh mana durasi atau frekuensi dari keadaan yang menyakitkan dan merugikan. Namun dirinya diminta untuk terus mempercayai Tuhan. Seseorang selalu menghadapi hal-hal yang tidak diketahuinya. Sehingga dari tulisannya ini, Jerry Bridges mendefinisikan bahwa mempercayai Tuhan adalah mempercayai pemeliharaannya. Pemeliharaan Tuhan itu berlangsung terus menerus dan kekuasaannya mutlak atas semua ciptaannya untuk kemuliaannya sendiri dan kebaikan umatnya. Itulah Allah kita. Allah yang sudah berjanji kepada Daud
Dan Allah itu juga yang berjanji kepada kita. Dia akan selalu setia dan menyertai kita. Dan di minggu Advent ini, saya mengajak setiap kita untuk kembali melihat akan begitu banyak janji-janji Tuhan. Saya sudah melihat dari minggu pertama, janji Tuhan kepada Adam, janji Tuhan kepada Nuh. Minggu lalu kita melihat janji Tuhan kepada Abraham. Dan saat ini, minggu ini, kita dibawa untuk melihat janji Tuhan kepada Daud. Dan semua rangkaian janji itu dari Adam, Nuh, Abraham sampai Daud menyatakan satu benang merah yang jelas. Allah setia dan menyertainya. Dan tidak pernah terganggu janji Allah itu. Bagaimanapun respon manusia, bagaimanapun kelakuan manusia, janji Allah tetap nyata. Ketika dia mengatakan, aku setia, aku menyertai, itu yang dinyatakan. Dan kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kesetiaan dan penyertaan Tuhan. Bahkan kita masih diizinkan besok merayakan Natal. Di tahun ini, itu juga karena Tuhan yang setia dan menyertai. Sadarkah kita akan hal itu? Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di minggu Advent yang keempat ini. Coba kita koreksi diri kita. Sudahkah kita sadar bahwa kita punya Allah yang setia dan menyertai? Hingga apapun yang kita hadapi, mari kita melihat. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Makanya di dalam janji Tuhan kepada Daud, hal yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada setiap kita adalah bahwa janji tersebut adalah janji yang menyatakan Allah sebagai Bapa. 2 Samuel 7 ayat yang ke-14, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang dan pukulan anak manusia. Saudara-saudaraku, Allah di sini menyatakan bahwa dia akan menjadi bapa bagi keturunan Daud. Dan kalau kita boleh lihat, ini sebuah gagasan yang pada saat itu sangat asing. Apalagi ketika dinyatakan untuk pribadi, satu pribadi, aku akan menjadi bapa buat kamu. Kalau sekarang kita, di dalam pemahaman kita bisa mengerti, oh Allah sebagai bapa, iya. Karena kita sudah sering mendengar, kita sudah sering mendapat pengajar. Tetapi di dalam masa itu, ketika Allah menyatakan, aku sebagai bapa, itu agak sulit. Karena konsep itu belum pernah diajarkan. Tapi di dalam segala ketidakmengertian manusia, Allah menempatkan dirinya. Aku nih loh bapamu. Aku nih loh pribadi yang terus ada bersama-sama dengan kamu. Bagaikan Aba Bapa. Saudara-saudaraku, ketika Allah menyatakan hal ini, dia ingin menyatakan sebuah hubungan istimewa antara dia dengan Daud. Aku nih bapamu dan keturunan. Dan dalam hubungan sebagai ayah dan anak, di situ Allah menyatakan, aku bukan hanya sekedar mengasihimu loh, tapi ketika kamu melakukan pelanggaran, aku tetap akan menghukum kamu loh. Makanya di situ dikatakan, aku akan menghajar dia dengan rotan. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sayang kepada kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini Allah ingin menyatakan, aku tetap akan mendisiplin kamu ketika kamu berbuat salah. Makanya dikatakan, aku akan menghajar. Bukan karena kebencian, tapi karena aku sayang kepada kamu. Karena Bapa yang baik akan mendidik anaknya dan memberikan disiplin jika anaknya melakukan kesalahan. Tapi sekali lagi, tujuannya bukan karena membenci, tapi karena mengasihinya. Makanya di situ dikatakan, John Piper mengatakan dalam tulisannya bahwa kita memerlukan semua anjuran yang dapat kita peroleh dari Alkitab untuk percaya bahwa dialah Bapa kita dan bahwa dia tidak akan pernah membuang kita dan bahwa penderitaan adalah demi kebaikan kita. Suatu pemahaman yang sulit juga kita terima.
kok penderitaan buat kebaikan saya? Kok pukulan itu buat kebaikan saya? Aturan dari mana ini? Tapi itulah yang Bapa berikan. Sekali lagi ketika dia memukul kita, memukul saya, memukul Bapak Ibu sekalian. Bukan karena dia benci, tapi karena dia sayang dan dia ingin mengoreksi setiap kita. Makanya ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, ketika firman Tuhan menegur kita, jangan keraskan hati. Tapi ketika firman Tuhan ini nyatakan, Tuhan ingin kita berkata, ya saya salah. Terima kasih Tuhan untuk pendisiplinan yang kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pukulan yang kau berikan. Sekali lagi, bukan karena Tuhan benci tapi karena Tuhan sayang dan dia ingin agar hidup saya dan hidup saudara menjadi hidup yang lebih baik. Hidup yang benar. Hidup seperti apa yang dia inginkan. Dan kalau kita lihat dari zaman dulu, umat Tuhan itu sering kali diberitakan firman Tuhan secara langsung lewat nabi-nabi. Tuhan terus berbicara, hei kembali, hei bertobat, hei jangan melakukan ini, hei jangan melakukan itu. Aku tidak senang. Tapi bagaimana respon umat Tuhan? Seringkali umat Tuhan tidak mendengar. Umat Tuhan lebih sering hidup di dalam dosa dan umat Tuhan terus hidup di dalam keinginannya sendiri. Dengan kata lain, umat Tuhan adalah umat yang bebal. Yang susah diomongin. Kita bersyukur. Allah kita adalah Allah yang sabar. Sekalipun umat Tuhan, bahkan saya dan saudara sekalian adalah orang-orang yang bebal. Yang kau dibilangin gak mau denger. Tapi Allah tetap sabar. Jadi dalam persiapan ini berdiskusi juga dengan istri saya. Kami juga bilang, kita bersyukur kalau kita bukan jadi Tuhan ya. Karena kalau kita jadi Tuhan, seringkali kita gak sabar. Ini orang susah banget dibilangin. Ini orang kok gak mau berubah. Ini orang kok bebal banget. Dibilangin A, lakukan B. Dibilangin B, lakukan C. Susah banget. Tapi sekali lagi kita bersyukur, kita bukan Allah. Mungkin kalau kita jadi Allah, kita akan habiskan semua orang yang bebal tersebut. Menciptakan orang yang mau nurut-nurut aja. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa minggu lalu kalau gak salah, kalau kita lihat berita online, saya juga lihat di berita di TV. Ini seorang ayah yang memukul dan membanting anaknya hingga tewas. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia dilaporin sama tetangganya, anaknya yang hiperaktif ini main sepeda di lingkungan mereka. Dan ketika anaknya ini main sepeda, anaknya ini ngelindes anak tetangga. Gitu ya, dengan sepeda yang dia kebut gitu ya. Hingga akhirnya anak tetangganya itu cedera. Dan tetangganya ini ibu-ibu lapor kepada bapaknya. Anakmu ini loh, buat anak saya luka. Anakmu ini loh, nakal banget. Anakmu ini loh, bikin susah aja. Didik gitu loh. Ketika sang ayah mendengar hal ini, tersulutlah emosinya. Anaknya masih main sepeda, dia hampiri anaknya itu. Ya, dia pukul anaknya itu, dia angkat anaknya itu dan dia banting. Dan bukan hanya sekali, berkali-kali. Dan ada beberapa tetangga yang melihat hanya bisa terdiam saja. Gambar ini ketika dia angkat anaknya itu, dia mau bawa ke rumah sakit. Tapi sampai di rumah sakit, anaknya sudah tidak tertolong. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh beda Allah kita. Allah yang tidak pernah begitu emosi karena kenakalan kita. Karena kebebalan kita. Tapi justru Allah yang datang sebagai Bapa mau merangkul kita. Mau menyatakan rekonsiliasi dengan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Natal
adalah kita jadi anak-anak yang didamaikan dengan Bapa kita di surga. Natal adalah momen Dia ingin berkata kepada saya dan saudara, ayo datang, aku mengasihimu. Aku ingin kita ada rekonsiliasi. Saudara-saudaraku, kita mungkin sering menaikkan pujian ini. Hark the herald angel sing. Ada satu bagian syair daripada lagu ini, bahwa di situ dikatakan God and sinners reconcile. Allah dan pendosa, yaitu saya dan Bapak Ibu sekalian, direkonsiliasi, didamaikan. Makanya 2 Korintus 5 ayat 19a mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah gak pernah hitung-hitungan dengan kita. Allah mau kita berdamai dengan Dia. Dan Dia berikan itu lewat Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kembali kepada kita. Di momen Natal ini, mau gak kita berdamai dengan Allah? Mau gak kita menerima kasih itu yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Sehingga momen Natal itu bukan hanya identik dengan pohon, bukan hanya identik dengan pernak-pernik yang ada, tapi momen Natal menjadi sebuah momen kita merefleksikan kepada diri kita masing-masing. Allah sudah memberikan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati buat saya di atas kayu salib. Menebus dosa setiap saya. Karena Dia sayang sama saya dan Dia tidak mau kita terus hidup di dalam dosa. Allah sudah berikan itu. Sekarang mau gak dari kita nih untuk meresponi pemberian Allah itu? Allah memberikan, ayo damai dengan saya. Tapi mau gak kita? Atau kita mau terus hidup di dalam dosa? Kita mau terus hidup di dalam keegoisan kita. Kita mau terus hidup di dalam pementingan diri sendiri. Seperti umat Tuhan yang lalu. Pada saat ini, begitu banyak kesempatan yang diberikan kepada kita. Karena saya selalu mengatakan, kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Tapi ketika Allah membuka jalan untuk kita beroleh pendamaian, meresponi itu dengan benar. Jangan keraskan hatimu. Nah, sungguh-sungguh Allah di momen Natal tahun ini, 2023, Dia mau kita kembali kepadanya. Dia mau kita putar balik. Kita tahu di depan ini udah salah. Tuhan panggil kita, Ferdi, puter. Tapi kalau saya terus mengeraskan hati, saya maju terus. Kesempatan itu akan berakhir. Tapi ketika Allah panggil, Ferdi putar balik, ya udah saya putar. Putar menuju kepada Allah, bukan terus ke sana. Putar. Kembali kepada Allah. U-turn. Allah minta saya dan saudara di momen Natal ini, U-turn. Kembali kepada Dia. Dia menyambut kita. Dia ingin kita datang kepada Dia. Dia ingin kita menjadikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ingin agar kita menyediakan hati kita buat Dia. Tidak lagi hidup di dalam pemikiran-pemikiran diri sendiri. Tidak lagi hidup di dalam, oh ini boleh. Oh itu boleh. Enggak, tapi lihat kepada Tuhan. Dan ingat kasih-Nya yang dinyatakan kepada kita. Berikan hatimu kepada Dia. Jadikan hatimu palungan yang kira siap menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janji Tuhan kepada Daud yang akan menyertai dan terus mengasihi dan menjadi Bapa, itu janji juga yang diberikan kepada saya dan saudara. Dia setia menyertai kita, menyatakan kasih-Nya, dan Dialah Bapa kita yang akan terus memegang hidup kita bersama-sama dengan kita menghadapi situasi apapun yang ada di depan.
Biarlah janji Tuhan kepada Daud itu boleh menjadi sebuah janji juga buat setiap kita. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah boleh nyatakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau punya Allah yang luar biasa. Allah yang berjanji setia dan menyertai. Allah yang terus mengendalikan sejarah perjalanan hidup kami. Allah yang mengontrol semuanya. Dan di dalam pengontrolan Allah, rencana Allah itu baik adanya buat kami. Karena Allah tidak pernah merancangkan yang buruk di dalam kehidupan kami. Dan itu semakin ditegaskan bahwa kontrolmu, rencanamu, itu kau tegaskan bahwa karena engkau adalah Bapa bagi kami. Bapa yang terus menyertai kami, yang mendidik kami, mendisiplin kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin seturut dengan engkau saja. Dan semakin kau nyatakan itu ketika kau mengutus anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia menjadi manusia, akan mati untuk menebus dosa setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami melihat itu semua, ajar kami untuk memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh seperti apa yang kau inginkan. Hingga Tuhan di momen Natal ini, Advent yang keempat ini, ketika kami nanti akan merayakan Natal, menjadi sebuah momen untuk kami merefleksikan diri kami. Jikalau sampai hari ini kami belum sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai penguasa di dalam kehidupan kami, pemimpin sepenuhnya di dalam kehidupan kami, lembutkan hati kami Tuhan. Dan biarkan kami menjadikan hati kami sebagai palungan untuk Engkau lahir dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Karena kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Sehingga ketika kami pulang di tempat ini, kami sungguh-sungguh bukan hanya mendapatkan informasi, tapi kami boleh ditransformasi, dirubah menjadi seperti apa yang Kau inginkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.